Lita sedang mengerjakan proyeknya, lalu Tan datang dan mengambil kotak kartu pernikahan Tan. Lalu Prom datang. Melihat itu, Tan mengata-ngatai Lita menggoda Prom untuk mendapatkan klien. Kemudian Prom memanggil Lita dengan sebutan sayang dan mengagumi hasil kerja Lita. Tan terlihat kesal dengan sikap Prom pada Lita. Tan mulai menunjukkan cemburu nih. Setelah Prom pergi, Tan mengajak Lita makan bersama. Tapi tiba-tiba Kim menelpon Tan dan mereka pun tidak jadi makan. Tan menemui Kim di rumah tua itu. Saat mereka sedang duduk menunggu makanan, Tan mengajak Kim menikah karena dia sudah mendapat restu ayah Kim. Kim terlihat masih ragu, tapi Tan meyakinkan Kim. Lalu makanan tiba. Tiba-tiba Tan menerima telepon dari seorang kurir makanan yang memberitahu tidak ada orang di tempat Lita bekerja tadi. Wah, Tan memesankan makanan untuk Lita saking khawatirnya gitu. Lalu Tan menyuruh kurir itu untuk menaruhnya di depan pintu saja. Kurir itu pun menuruti perkataan Tan. Tan menelpon Lita tapi tidak diangkat. Ternyata Lita terkunci di sebuah ruangan. Tan berpikir mungkin Lita pingsan karena kelaparan. Karena khawatir, Tan kemudian berpamitan pada Kim dengan alasan dia ada urusan mendesak yang sebenarnya dia pergi memeriksa Lita. Lita yang terjebak di atas gedung pun berteriak meminta tolong pada seseorang yang kebetulan lewat. Lita pun memberikan nomor telepon yang dia hafal karena handphonenya tertinggal di bawah. Saat Tan tiba, Lita ada di atas gedung dan sedang ditolong petugas. Tan membantu Lita. Lita kemudian berlari memeluk Kim. Kim melihat Tan dan bertanya sedang apa Tan di sini. Tan yang salah tingkah menjawab dia hanya kebetulan saja lewat. Ternyata Lita menelpon Kim karena dia hanya mengingat nomornya Kim. Saat berjalan ke depan gedung, mereka mendapati bungkusan nasi yang Tan pesan tadi untuk Lita. Tan cepat-cepat mengambilnya. Lita melihat struk belanjaan atas nama Tantai. Lita tersentuh dengan apa yang dilakukan Tantai. Ternyata Tantai perhatian juga sama Lita. Kim ingin mengantar Lita pulang tapi Lita menolaknya dan pergi sendiri. Saat akan pergi, Tan menawarkan bantuan untuk mengurus perceraian Kim. Tapi Kim tidak masalah karena mereka akan segera menyelesaikannya. Lalu mereka ke tempat fitting gaun dan kebetulan Claire juga ada di situ sedang mencoba gaun untuk acara. Claire menghampiri Kim dan bertanya kabarnya. Kim menjawab dia baik-baik saja. Kim juga meminta maaf soal kejadian kemarin. Claire tidak masalah dan mengucapkan selamat untuk Tan dan Kim. Lalu Claire pergi. Kim menyusul Claire dan meminta maaf sudah membohonginya soal pernikahannya. Mereka hanya pasangan suami istri di mata hukum. Tapi Claire sudah kehilangan kepercayaannya karena menurutnya sekali seorang berbohong maka dia akan terus berbohong. Claire juga memberitahu bahwa dia sudah ganti agensi baru jadi mereka tidak akan bertemu Claire lagi. Mendengar itu, Kim menghampiri Claire di bengkelnya dan bertanya tentang Claire. Claire juga menjawab dia menelpon Claire tapi tidak diangkat-angkat. Padahal Kim ingin Claire berbaikan dengan Claire agar Claire bahagia. Gla pun bertanya apa rencana Kim untuk mengabulkan keinginan Gla. Kim menjawab dia akan mencari cara agar Gla bisa berbaikan dengan Claire lagi. Kim yang mendengar itu terheran-heran. Setelah itu, Kim dan Lita sedang membicarakan cincin pernikahan Kim. Sementara Kim memilih cincin, Lita bertanya tentang wanita yang sedang dilayani oleh pelayan hotel. Kim menjawab itu adalah tamu VIP. 40 tahun lalu dia dan suaminya pindah ke luar negeri. Tapi tiap tahun mereka mengunjungi Thailand bersama. Suaminya sudah meninggal tapi dia tetap bepergian sendiri dan mereka berusaha untuk tidak menyebut suaminya. Lita mengatakan pantas saja dia dilayani dengan sangat baik. Kim mengatakan mereka membantu melupakannya. Saat maut memisahkan, yang hiduplah yang menderita. Saat itu Kim berpikir dipisahkan maut sudah cukup menyakitinya. Tapi sekarang hidup, tapi berpisah lebih menyakitkan. Dulu saling kenal dan mencintai, tapi sekarang tidak saling kenal lagi dan itu sangat sulit. Kim tidak tahu harus bagaimana. Lita menyarankan agar Kim tidak boleh berteman dengan mantan, karena itu seperti di neraka. Zona pertemanan itu tidak ada.
Mendengar itu, Kim memutuskan untuk mengatakannya pada Gla. Dia tidak bisa membantu Gla berbaikan dengan Claire karena dia tidak tahu apa-apa tentang Gla dan Claire. Gla menolaknya dan memberitahu kalau pertama dia bertemu Claire di luar negeri ada mak comblang. Kim tidak tahan mendengarnya dan ingin pergi, tapi Gla memaksanya. Kim pun mendengarnya. Gla menceritakan saat indah dia bersama Claire. Saat itu lengan Gla patah. Claire mengajak makan ke restoran Jepang. Padahal Gla tidak bisa memegang sumpitnya. Lalu Claire menyuapinya, tapi mie-nya panas dan Claire meniupnya. Gla mengatakan bahwa wanita itu seksi saat ceria. Kim tersenyum dan mengatakan dia tidak seksi dan ceria seperti itu. Kemudian Gla mengambil remahan dan ingin menyuapi Kim, tapi Kim bingung. Lalu Kim mengambilnya dan memakannya sendiri, dan tiba-tiba Gla memakan remahan itu di mulut Kim. So sweet. Setelah itu Gla mengusap bibir Kim. Kim yang malu pun berdiri dan mengelap tangannya. Lalu Gla datang dan memeluk Kim. Kim berontak dan ingin memukul Gla, tapi Gla malah mengarahkan dan memeluk Kim. Saat Gla lengah, Kim menendang Gla. Oh, pasti sakit. Saat Kim akan pergi, Gla memberitahu bahwa Claire suka penginapan di pulau miliknya, tapi mereka belum pernah ke sana. Dan jika Gla menjualnya ke pacar Kim, maka dia tak akan bisa ke sana lagi. Kim kaget Gla menjualnya pada Tan. Gla memperlihatkan tentang rencana resort bintang 6 ayah Kim dan Tan. Lalu Kim pergi. Kim menghampiri Tan dan bertanya soal proyek itu. Tan menjawab dia hanya membantu mencari mitra bisnis. Kim berpikir ini adalah mahar yang ayahnya paksa untuk Tan bayar. Dan ayahnya menggunakan proyek ini untuk melawan dan menghina Carl. Mendengar itu, Tan kesal berpikir Kim masih mempedulikan Gla. Kelihatan yang kesal, Kim berpikir dia malu dengan masa lalunya. Lalu Kim pergi. Tan menyusul Kim dan memberitahu dia hanya ingin membantu Kim mewujudkan proyeknya, tapi Kim kecewa karena Tan menyadari bahwa ayahnya hanya memanfaatkan Tan. Di tempat lain, Gla sedang makan dan minum anggur. Gla tersenyum karena rencananya berhasil membuat Kim kecewa pada Tan. Ternyata ini rencananya Gla ya. Di tempat lain, Lita sedang menenangkan dirinya dengan latihan spiritualnya. Tan datang dan membahas tentang Kim yang marah padanya. Lita berpikir jika Tan melakukan itu, Tan malah bekerja sama dengan ayah Kim untuk membalas Kim, dan Tan sama saja membeli wanita dengan uang. Tan bingung dan khawatir jika Kim tidak memaafkan dia. Tiba-tiba Lita mendapat telepon dari seorang pria. Lita kemudian bersiap untuk pergi merefleksikan diri dengan kejadian-kejadian yang terjadi, apalagi tentang hatinya. Lita dijemput seorang pria, lalu mereka pergi. Lita pun pergi ke kuil untuk menenangkan dirinya. Setelah beberapa hari, Tan datang mengunjungi Ibu Saji, ibunya Lita, untuk memberikan undangan. Tan melihat sekitar berharap Lita sudah kembali, tapi ibunya mengatakan Lita belum datang-datang ke sini. Lalu seorang pria yang bernama Hon keluar dari pintu. Ibunya memberitahu bahwa Hon membantu memperbaiki pipanya dan kerannya. Kemudian ponsel Hon berbunyi. Ibu Saji mengangkatnya dan Lita menelpon menanyakan apakah Hon sudah memperbaiki kerannya. Ibunya menjawab sudah. Ibunya memberitahu bahwa Tan datang untuk mengantar undangan. Lita kaget mendengar itu. Tapi saat ibunya lihat, Tan sudah pergi. Sisi lain, Kim menelpon Gla memberitahu bahwa Claire akan terbang Selasa depan dan pernikahan Kim akan segera dilangsungkan. Jadi, Kim berencana akan membawa Claire ke pulau itu dan Gla bisa meminta balikan pada Claire. Terlihat Claire sudah tiba di pulau itu. Gla bersiap-siap untuk menemuinya. Gla melihat tulisan Kim di sebuah kain yang masih Gla simpan, tentang bagaimana Gla mengubahkan hidupnya saat tinggal bersama Gla. Terlihat Kim juga sedang menunggu kabar dari Gla. Lalu Kim menelpon Kim dan menyuruh Kim membeli cincin karena Gla akan melamar Claire di sana hari ini. Kim bingung kenapa dia yang harus memilih cincinnya. Kim menjawab ini adalah rencana Kim, jika tidak rencananya akan gagal karena Kim. Lalu Kim menutup telepon. Chloe bertanya apa Kim akan datang.
Kim penasaran apa sebenarnya trik Gla ini. Setelah beberapa jam, Kim datang dan memberikan cincinnya pada Kim, tapi Kim menyuruh Kim untuk memberikannya sendiri pada Gla. Lalu Kim melihat Claire yang sedang memegang lentera. Kim memberitahu bahwa itu adalah trik Gla memakai lentera, menyuruh Claire membuat permohonan. Konon, ada yang mengatakan jika menulis permohonan melalui lentera akan dikabulkan. Jadi ini akan terlihat seperti takdir. Tapi pesan Claire malah tidak ingin mempercayai Gla lagi. Kim datang dan memberikan cincinnya. Gla mengetahui cincin pilihan Kim. Kim mengatakan dulu saat mereka menikah, Gla tidak berusaha seperti ini. Jadi jika Gla melamar Claire seperti ini, Claire mungkin akan luluh. Gla mengatakan jika dia gagal, Kim harus menunda pernikahannya. Gla juga meminta Kim untuk tinggal dan menjadi saksi saat dia melamar Claire. Awalnya Kim menolaknya, tapi karena Gla memaksanya, Kim pun dengan terpaksa setuju akan menjadi saksi melihat Gla melamar Claire. Setelah selesai syuting, Claire menatap sunset yang indah dan memotretnya. Gla mengirim pesan melalui ponsel Gla agar Claire mengingat Gla. Claire pun membalas dengan mengirim gambar sunset dan berkata dia berharap Gla ada di sini bersamanya. Kim bertanya apa Gla benar-benar serius, tapi Gla malah cuek pada Kim. Lalu Gla meminta timnya untuk siap-siap. Saat Claire akan berjalan ke kapal, dia disambut oleh pemain gitar yang bernyanyi romantis, juga seorang yang meniup saksofon romantis. Claire pun semakin merindukan Gla. Sedangkan Gla menatap Kim dan mengingat saat mereka berdua bersama. Kim juga menatap Gla dan mengingat kenangan saat mereka berdua. Gla juga memegang tangan Kim dan mengingat saat Gla melamar Kim. Lamaran yang sangat sederhana. Tapi saat ini mereka akan menjalani hidup masing-masing. Lalu Gla menghampiri Claire. Claire kaget dan mengatakan pulau Gla sangatlah indah. Gla meminta maaf karena sudah menyakiti Claire. Claire mengatakan jika Gla tidak bisa melupakan masa lalu, Gla tidak bisa memulai hubungan dengan siapapun. Claire juga memberitahu bahwa Gla sebenarnya tidak pernah melupakan Kim. Gla menjawab Kim menyakitinya. Dia mengira waktu akan membantunya melupakannya. Dia bahkan mengira jantungnya berhenti, tapi dia sadar itu masih berdetak saat dia bertemu Kim lagi. Tidak ada wanita yang membuat jantungnya berdebar secepat dia. Tapi Gla ingin memperbaikinya. Gla kemudian berlutut dan akan memberikan cincin. Melihat itu, Kim tidak sanggup melihat Gla akan melamar Claire. Lalu Kim pun pergi. Namun saat Gla berlutut, dia bukannya memberikan cincin, tapi hanya meminta maaf pada Claire. Claire berharap Gla bisa belajar mencintai lagi. Lalu Gla memeluk Claire dan meminta maaf lagi. Claire hanya bisa menangis. Gla juga terlihat menangis karena sudah menyakiti Claire. Gla kaget dengan apa yang terjadi. Gla bertanya di mana Kim. Gla memberitahu bahwa Kim sudah pergi. Gla pun menelpon Kim dan menyuruh Kim untuk menahan Kim. Kim memberitahu bahwa Kim akan pergi karena tidak tahan melihat Gla melamar Claire. Gla mengira Kim sudah pergi dengan helikopter, tapi ternyata Kim sedang duduk menangis. Gla menghampiri Kim, tapi Kim terus menghindarinya karena malu terlihat menangis. Gla lalu memeluk Kim dan meminta balikan dengan Kim dan memulai dari awal. Kim bingung dan bertanya bagaimana dengan Claire. Gla memaksa Kim untuk mengatakan bahwa dia sakit hati Gla dengan wanita lain. Kim mengakuinya dia sakit hati dan meminta Gla jangan permainkan perasaannya lagi. Gla merasa Kim benar-benar masih mencintainya. Lalu Kim pergi dengan helikopter. Lalu Kim menemui Lita di kuil. Lita melihat Kim yang menangis dan menuduh pasti Gla yang melakukan ini. Kim memeluk Lita dan menangis dan mengatakan bahwa Gla akan menikah. Dia sangat sakit hati mendengar Gla akan melamar Claire. Kim berpikir dia sudah melupakannya, tapi dia merasa sesak seperti saat dia kira Gla sudah mati. Tapi kali ini seperti maut memisahkan meski mereka masih bernafas. Itu berarti Kim masih mencintai Gla, ucap Lita.
Untuk lebih memastikan lagi, Lita juga memberitahu bedanya orang jatuh cinta dan orang patah hati. Orang yang jatuh cinta hanya memikirkan perbuatan baik mantannya. Tapi jika orang patah hati, dia fokus pada kekurangan mantan dan mencela mantan. Coba tanyakan pada dirimu sendiri apa yang kau pikirkan tentang Gla. Kim pun mencoba berpikir dan dia hanya mengingat hal-hal baik yang Gla lakukan. Kim mencoba menyangkalnya tapi tidak bisa. Kim hanya melihat sisi baiknya, bahkan jika Gla kejam mungkin juga gara-gara dirinya. Kita mengerti bahwa Kim benar-benar masih mencintai Gla. Setelah itu Lita menemui Gla di bengkelnya. Lita marah-marah dengan apa yang dilakukan Gla pada Kim. Gla juga menyalahkan Kim yang tidak sadar mereka tidak bisa pura-pura berteman. Dan di sini Lita memberitahu semua kebenarannya. Bahwa selama ini Kim tidak pernah meninggalkan Gla. Surat saat di penjara juga palsu. Surat penolakan perawatan Gla juga bukan diteken oleh Kim dan Lita lah yang membuat Gla dan Kim putus. Selama ini Kim tidak pernah ingin menceraikan Gla. Dia menunggu Gla dibebaskan, tapi ayahnya ingin menyelenyapkan Gla dari hidupnya. Lita mengakui saat itu dia merasa Gla tidak layak bersama Kim. Jadi Lita membantu ayah Kim. Lita juga yang mengatakan pada Kim bahwa Gla tidak mencintai Kim. Saat Gla koma, ayah Kim memalsukan tanda tangan Kim agar dokter tidak menyelamatkan Gla. Dan Kim baru tahu setelah Gla menunjukkan surat-suratnya. Kim tidak pernah ingin melenyapkan Gla. Kim hanya menebus kejahatan ayahnya pada Gla. Kim juga saat itu sangat hancur saat tahu Gla sudah meninggal. Kim juga korban, tapi Kim tidak pernah menuntut orang untuk menebusnya. Kim bahkan menyalahkan dirinya karena merusak segalanya meskipun semua kesalahan ini gara-gara Lita. Lita pun menanyakan di mana surat aslinya. Lita menjawab Prom yang mengambilnya. Lita juga memberitahu bahwa Kim masih mencintai Gla dan jika ini adalah kesempatan terakhir untuk mereka berdua kembali, perjuangkanlah. Tapi jika Gla ingin menikah lagi, lepaskanlah Kim. Jangan menyiksanya dengan akta nikah itu lagi. Lalu Lita pergi. Setelah mendengar kebenaran itu, Gla benar-benar menyesali semua perbuatannya selama ini pada Kim. Besoknya dalam berita mengatakan tentang pemisahan perusahaan Carl dan hidupnya. Gla mengunjungi kakaknya yang masih koma. Ibu Asia menawarkan warisan Ned pada Gla, tapi Gla menolaknya dan hanya menginginkan kakaknya. Ibu Asia memberitahu Gla adalah satu-satunya ahli waris. Tapi Gla tidak menganggap Ibu Asia keluarganya, hanya Ned yang dia anggap sebagai keluarganya. Karena bagi Bu Asia, Gla hanya anak adopsi dengan kehidupan berbeda. Mendengar itu, Bu Asia sedih dan sangat kecewa dengan perkataan Gla. Lalu Bu Asia menemui Ibu Pijiga dan itu dilihat oleh Kem. Kem pun memotretnya. Saat dia akan pergi, dia malah menabrak pelayan dan Ibu Asia melihatnya. Di luar, Kem memberitahu Gla. Tapi saat mereka lihat, Ibu Pijiga dan juga Bu Asia sudah tidak ada. Mereka sadar dimata-matai oleh Kem lalu mereka pergi. Terlihat Bu Asia dan Bu Pijiga sedang bersembunyi dari Gla dan juga Kem. Tak habis akal, Ibu Asia memanggil Claire ke rumahnya. Dia memanasi Claire bahwa Gla menipu Claire selama ini dan mengajak Claire untuk bekerja sama dengannya untuk menyingkirkan Gla dan juga Kim. Tapi Claire menolaknya karena dia tidak mau berebut pria dengan Kim apalagi dengan Ibu Asia. Bu Asia kaget Claire mengatakan itu. Claire juga mengatakan Bu Asia cemburu Gla bersama wanita lain dan Carl tidak menyukai Bu Asia. Bu Asia membantainya dan mengatakan bahwa Carl memacari adik ibu tirinya. Claire pun kaget dengan perkataan Bu Asia. Bu Asia pun memberitahu bahwa Carl memacari Claire untuk mendapatkan Sae Kim kembali karena Claire dan Kim punya ibu yang sama. Claire kaget mendengar itu dan tidak percaya. Lalu Gla menemui Ibu Rarin di apartemennya. Bu Rarin memberitahu bahwa Claire tidak ada di sini. Dia marah dan menginap di rumah temannya karena Ibu Rarin tidak memberitahu soal Kim. Lalu Gla meminta maaf pada Bu Rarin, tapi Bu Rarin tidak bisa dengan mudah memaafkan Gla. Gla juga memberitahu bahwa Gla tidak akan menikahi Claire, tapi Gla ingin menikahi Kim dan meminta kesempatan pada Bu Rarin. Bu Rarin mengatakan Gla seharusnya meminta kesempatan pada Kim, dan jika Gla benar-benar mencintai Kim, maka Bu Rarin akan memberinya kesempatan. Gla berjanji dia akan membuktikannya. Selang beberapa hari, Kim mendapat kabar perusahaan mereka akan bangkrut.
Mereka harus segera membayar utang, jika tidak mereka dinyatakan bangkrut. Masih ada waktu untuk membayarnya. Kim meminta agar mereka akan membayar utang pokok dulu, baru setelah itu bunganya. Asistennya akan bernegosiasi dengan para kreditur. Di sisi lain, Tan sedang menelpon dengan para investor untuk membantu perusahaan Kim. Tapi mereka tidak bisa membantu hotel milik Kim karena hotelnya tidak lulus penilaian kualitas. Tan pun bingung bagaimana lagi caranya. Di sisi lain, Pak Shin memarahi Prom yang bersikap sombong di depan klien sehingga hotel mereka tidak lulus kualitas. Bukannya minta maaf, Prom marah membela diri bahwa dia tidak tahu klien itu adalah pengawas dari asosiasi. Pak Shin menampar Prom yang terus membela diri. Pak Sanser kemudian memberitahu penilaiannya sudah dikirim global dan hotel mereka terancam bangkrut karena gagal memenuhi standar. Pak Shin kemudian memecat Prom karena tidak mau mengakui kesalahannya. Pak Sanser memberitahu Prom agar meminta maaf pada Pak Shin. Tapi Prom bersikeras tidak mau minta maaf. Prom mengetahui Pak Sanser yang hanya menjadi budak Pak Shin. Lalu dia pergi dengan sangat kesal. Setelah itu, Tan menemui Pak Shin dan mengatakan investornya menarik dananya. Pak Shin terlihat sangat kesal mendengar berita itu. Tapi Tan berjanji akan mencarikan investor lain, tapi Pak Shin malah marah-marah dan menyuruh Tan diam saja kalau tidak tahu apa-apa. Shin juga mengancam Tan bahwa dia tidak akan memberikan putrinya jika Tan masih seperti itu. Tan pun hanya terdiam saja. Di sisi lain, Gla baru tiba di Thailand. Kim memberitahu bahwa hotel Saikim dalam kesulitan dan terancam bangkrut. Kim mencoba bernegosiasi dengan para kreditur. Kim juga harus mencari para investor baru. Gla mengerti dengan masalahnya. Lalu Gla menemui Prom yang sedang minum di bar. Gla pun menawarkan Prom untuk membantunya menyingkirkan pamannya dari perusahaan dengan syarat Prom harus memberikan surat asli Kim saat Gla di penjara. Gla juga menjanjikan uang sebanyak 100 juta pada Prom. Mendengar itu, Prom langsung mencari suratnya. Ibunya bingung dan menyuruh Prom jangan macam-macam karena perusahaan ini adalah peninggalan ayahnya. Prom bersikeras akan membantu Gla membalasnya pada Pak Shin sambil mencari-cari surat itu. Ibunya menatap Pak Sansen, sepertinya mereka tahu sesuatu. Besoknya, Pijiga dan Pak Sansen bertemu. Pak Sansen menunjukkan surat yang dicari Prom. Pijiga pun mengambilnya. Pak Sansen juga memberitahu bahwa Pak Shin menyuruhnya membakar itu, tapi Pak Sansen menyimpannya karena itu penting untuk Saikim. Pak Sansen bertanya untuk apa surat ini. Pijiga hanya menyuruh Pak Sansen melindungi Prom lalu pergi. Di bengkel, Kim memberikan surat yang dikirim oleh Prom. Gla kemudian membaca surat asli Kim saat dia di penjara, yang berisi permintaan maaf Kim pada Gla yang tidak bisa menjaga anaknya hingga dia keguguran. Perkataan ayahnya yang mengatakan Gla tidak mau merawatnya. Ingin memeras Kim dengan bukti CCTV. Kim mengatakan dia mencintai Gla dan akan menunggu Gla sampai kapanpun. Gla menangis dan menyalahkan dirinya yang selama ini sudah salah paham pada Saikim. Setelah membaca surat itu, Gla bertekad akan membalas dendam pada orang-orang yang memisahkannya dengan Kim dan bersambung. Apa yang akan dilakukan Gla ya? Jangan lewatkan episode selanjutnya ya. Bye-bye.